Kebayang, kamu cuma ingin melihat sebuah rumah kosong, tapi justru yang melihat kamu. Bukan cuma satu makhluk, di Ciwidey ada satu jalan yang kalau malam bukan sekadar sepi. Di sana, pocong-pocong tidak melompat. Mereka berdiri, diam, menunggu siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka. Ini bukan cerita karangan, ini pengalaman nyata yang sampai sekarang masih membuat saksi hidupnya trauma. Inilah misteri Kampung Pocong. Kisah nyata 2001. Teror Kampung Pocong di Ciwidey. Tahun 2001, Ciwidey masih terasa jauh lebih sunyi dibanding sekarang. Begitu matahari tenggelam di balik perbukitan, kabut turun dengan cepat, menyelimuti jalan-jalan kecil yang membelah kebun teh seperti tirai tipis berwarna abu-abu. Udara dingin langsung menusuk tulang, membuat napas keluar seperti asap tipis. Di masa itu, lampu jalan belum merata, banyak ruas yang gelap gulita. Hanya diterangi cahaya bulan yang sering tertutup kabut. Tidak banyak orang yang berani keluar malam, apalagi menuju wilayah-wilayah tertentu yang sudah lama dikenal, punya nama buruk. Mas Jarwo justru berbeda. Di saat kebanyakan orang memilih menutup pintu ropet-ropet dan masuk ke balik selimut, dia malah sibuk menyiapkan catatan kecil, senter, dan kamera seadanya. Mas Jarwo dikenal di lingkaran pertemanannya sebagai orang yang gemar menulis kisah mistis. Tulisan-tulisannya sering muncul di buletin komunitas dan forum supranatural yang kala itu masih beredar dari tangan ke tangan. Cerita-ceritanya selalu terasa hidup, seolah pembaca ikut berdiri di lokasi kejadian, bukan karena bahasanya berlebihan, tapi karena Mas Jarwo selalu menulis dari pengalaman langsung. Menurut Mas Jarwo, mendengar cerita orang lain saja tidak cukup. Dia percaya bahwa suasana sebuah tempat hanya bisa dipahami kalau datang dan merasakannya sendiri. Kalau nggak ngerasain sendiri, ceritanya hambar. Begitu kalimat yang sering dia ulang. Bagi Mas Jarwo, rasa merinding, udara yang tiba-tiba berat, atau firasat aneh yang muncul tanpa sebab, semuanya adalah bagian dari cerita yang tidak bisa didapat hanya dari mendengar omongan orang. Malam itu, Mas Jarwo mengajak Yanto. Yanto sebenarnya bukan tipe orang yang gampang takut, tapi juga bukan pencari sensasi. Dia lebih sering jadi pendengar daripada pelaku. Ajakan Mas Jarwo membuat dia ragu sejak awal. Namun rasa penasaran ditambah perasaan gak enak kalau harus menolak ajakan dengan alasan yang terdengar pengecut, akhirnya membuat dia mengiyakan. Yanto mencoba menenangkan diri. Dalam pikirannya, mungkin semua ini hanya cerita yang dibesar-besarkan. Lagi pula, mereka hanya akan melihat-lihat, bukan bermalam. Setidaknya itu yang Mas Jarwo bilang. Tujuan mereka malam itu adalah sebuah wilayah di Ciwidey yang oleh warga sekitar disebut Jalan Potong. Nama itu terdengar sederhana, tapi bagi orang-orang sekitar, jalan itu menyimpan cerita panjang. Konon, Jalan Potong dulunya merupakan jalur lama menuju area pemakaman. Beberapa warga tua masih ingat bagaimana iring-iring jenazah sering melewati jalan tersebut puluhan tahun lalu. Sejak jalur baru dibangun, jalan itu jarang dilewati, terutama setelah matahari terbenam. Cerita-cerita aneh pun mulai bermunculan. Ada warga yang mengaku melihat sosok terbungkus kain putih berdiri diam di pinggir jalan. Ada yang bilang sosok itu muncul saat kabut turun paling tebal, tidak bergerak, tidak mengejar, hanya berdiri seperti patung. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya Jalan Potong dikenal sebagai tempat yang sebaiknya dihindari saat malam. Sebelum banner-banner masuk ke area itu, Mas Jarwo bersikeras untuk izin dulu ke warga setempat. Menurut dia, datang ke tempat yang dianggap angker tanpa pamit hanya akan mendatangkan masalah. Mereka pun mampir ke rumah Pak Handoko, ketua RT yang rumahnya paling dekat dengan Jalan Potong. Rumah itu terlihat sederhana, dengan lampu teras yang temaram dan suara jangkrik yang bersahutan di sekitar halaman. Di sana, mereka juga bertemu Pak Maman,
seorang hansip tua yang sudah lama bertugas di wilayah itu. Wajah Pak Maman terlihat lelah, dengan sorot mata yang selalu waspada. Setiap kali nama jalan potong disebut, alisnya langsung mengernyit, seolah ada beban berat yang tiba-tiba jatuh di pundaknya. Pak Handoko terdiam cukup lama saat Mas Jarwo menyampaikan niat mereka. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap ke arah jendela, keluar rumah, seolah memastikan sesuatu. Keheningan itu membuat Yanto merasa tidak nyaman. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Kalian datang malam Jumat Kliwon?" tanya Pak Handoko akhirnya. Suaranya pelan tapi serius. "Mas." Jarwo mengangguk tanpa ragu. Pak Maman langsung menghela napas panjang, napas yang terdengar berat dan dalam. "Di situ ada rumah tua peninggalan Belanda," kata Pak Maman setelah beberapa saat. "Kosong udah lama. Dulu pernah mau direnovasi, tapi selalu ada kejadian. Pekerja mendadak sakit. Ada yang kesurupan, ada juga yang kabur tengah malam sambil teriak-teriak." Pak Handoko ikut menimpali. Dia bercerita bahwa warga sering melihat penampakan di sekitar rumah itu. Sosok putih berdiri di halaman belakang. Ada juga yang terlihat di tangga menuju lantai 2. Bahkan dari balik jendela kaca yang sudah buram. Tidak ada yang berani mendekat atau memastikan. Karena setiap orang yang terlalu penasaran biasanya berakhir dengan sakit atau ketakutan yang tidak masuk akal. Kalau cuma lewat siang hari, "Enggak apa-apa," ujar Pak Handoko. "Tapi malam, apalagi malam ini, ya hati-hati aja. Jangan sembarangan." Yanto mulai merasa perutnya tidak enak. Ada rasa dingin yang bukan berasal dari udara malam. Tapi Mas Jarwo justru terlihat semakin bersemangat. Matanya berbinar seperti menemukan bahan cerita yang selama ini dia cari. Setelah berpamitan, mereka kembali ke mobil. Mesin dinyalakan, dan perlahan mereka masuk ke jalan potong. Lampu semakin jarang, bahkan kemudian menghilang sama sekali. Kabut makin tebal, menelan cahaya lampu mobil hingga jarak pandang jadi sangat terbatas. Udara terasa jauh lebih dingin dibanding beberapa menit sebelumnya. Yanto menelan ludah. Sejak roda mobil memasuki jalan itu, perasaannya berubah. Bukan hanya sepi, ada sensasi aneh, seperti sedang diperhatikan dari kejauhan. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengikuti setiap gerakan mereka, menunggu mereka melangkah lebih jauh ke dalam wilayah yang bukan milik manusia sepenuhnya. Rumah itu berdiri di ujung jalan potong, seolah sengaja diletakkan paling jauh dari peradaban. Bangunannya hampir tidak terlihat jelas, kalau bukan karena sorot lampu mobil yang menembus kabut. 2 lantai, bentuknya masih kokoh, tapi tampak tua dan lelah. Cat dindingnya mengelupas, menyisakan noda hitam kehijauan yang menjalar seperti jamur. Jendela-jendelanya gelap, kosong, menyerupai mata mati yang menatap tanpa perasaan. Peg besi di depannya sudah berkarat, sebagian miring, sebagian lagi roboh, seperti sudah lama tidak disentuh manusia. Begitu Mas Jarwo dan Yanto turun dari mobil, bau tanah lembab langsung menyergap hidung mereka. Bau itu bercampur dengan aroma kayu lapuk dan sesuatu yang samar, amis, membuat Yanto refleks menutup hidung dengan punggung tangan. Udara di sekitar rumah terasa lebih berat dibanding jalan tadi, seolah setiap tarikan napas harus dipaksakan. "Mas, beneran mau masuk?" bisik Yanto. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin yang menyapu dedaunan. Mas Jarwo menoleh, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terlalu tenang untuk situasi seperti itu. "Kita cuma lihat sebentar," jawabnya ringan, seakan mereka sedang mampir ke rumah kosong biasa. Pintu depan rumah tidak terkunci. Saat Mas Jarwo mendorongnya, engsel tua langsung berderit panjang, nyaring, memecah keheningan malam yang sejak tadi menekan telinga. Debu beterbangan membuat mata perih dan napas terasa berat. Bau di dalam rumah jauh lebih menusuk. Lantai kayu di bawah kaki mereka berderak setiap kali diinjak. Bunyinya tidak beraturan, seperti ada sesuatu yang bergerak mengikuti langkah mereka. Yanto merasa bulu kuduknya meremang. Rumah itu gelap total. Cahaya senter menjadi satu-satunya penerang, memantul pada dinding kusam dan perabotan tua yang ditinggalkan begitu saja.
Ada meja reot di sudut ruangan, kursi dengan kaki patah, dan figura kosong yang tergantung miring di dinding. Udara di dalam terasa pengap, meskipun dingin. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Yanto, membuat tengkuknya basah, menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Tiba-tiba, duka, suara keras itu datang dari lantai atas, seperti benda berat yang dijatuhkan dengan sengaja. Getarannya terasa sampai ke bawah. Yanto refleks menoleh ke Mas Jarwo. Matanya membesar. Itu apa? Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan panik. Mas Jarwo belum sempat menjawab. Dari arah belakang rumah, terdengar suara lain. Kali ini seperti daun pintu yang digeser perlahan, kayunya bergesekan dengan lantai. Padahal, sejak masuk, mereka belum membuka pintu apapun selain pintu depan. Mas Jarwo mengangkat senter lebih tinggi, berusaha tetap tenang. Kita ke belakang, katanya pelan. Meski nada suaranya sudah tidak setegas sebelumnya, langkah demi langkah mereka susuri rumah itu. Setiap langkah terasa semakin berat. Lantai kayu terus berbunyi, seolah mengadukan keberadaan mereka pada sesuatu yang tidak terlihat. Dinding di lorong belakang dipenuhi noda hitam, dan di beberapa bagian terlihat bekas tangan yang sudah memudar. Entah tangan siapa. Mereka akhirnya sampai di bagian belakang rumah. Di sana ada jendela besar dengan kaca buram karena debu dan usia. Mas Jarwo mendekat, lalu mengelap kaca itu dengan lengan bajunya, meninggalkan bekas garis setengah lingkaran. Dan saat Yanto melihatnya di luar jendela, di bawah pohon tua yang batangnya besar dan bengkok, berdiri sesosok pocong. Tidak melayang, tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap lurus ke arah rumah. Kain kafannya tampak kusam, bagian bawahnya kotor. Tanah seolah baru saja bangkit dari dalam bumi. Napas Yanto tercekat, jantungnya berdetak sangat kencang sampai terasa sakit di dada. Dia mundur satu langkah, kakinya hampir tersandung kursi tua. "Mas, lihat nggak?" ucapnya lirih. Suaranya nyaris hilang. Mas Jarwo mengalihkan senter ke arah jendela. Begitu melihat sosok itu, wajahnya yang sejak tadi terlihat santai langsung berubah pucat. Rahangnya mengeras, dan tangannya yang memegang senter sedikit bergetar. "Tenang," katanya pelan. "Jangan panik." Namun kata-kata itu terdengar kosong, karena sebelum mereka sempat berbalik atau mengambil langkah mundur dari arah tangga, terdengar suara lain. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara kain terseret di permukaan kayu. Pelan tapi jelas, membuat jantung Yanto seperti diremas. Perlahan, di tengah tangga menuju lantai 2, muncul sosok lain. Pocong itu berdiri tegak, lebih dekat, lebih jelas. Kain kafannya lebih putih, tapi wajahnya tidak terlihat sempurna, seolah sebagian tertutup bayangan. Posisinya tepat menghalangi jalan keluar. Yanto benar-benar gemetar. Tubuhnya terasa berat, seperti ada beban besar menekan dari atas. Kakinya seperti tertanam di lantai, tidak mau bergerak meski otaknya berteriak untuk lari. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun, tidak beraturan. Mas Jarwo memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan, membaca doa dalam hati. Dia berusaha menguasai diri, tapi keringat dingin juga mengalir di wajahnya. Lampu senter di tangan. Cahaya terang itu meredup, menyala lagi sebentar, lalu mati. Kegelapan langsung menyelimuti mereka. Dalam gelap itu, Yanto mencium bau yang makin kuat. Bau anyir, bercampur tanah basah, dan sesuatu yang membuat perutnya mual. Lalu terdengar suara tawa lirih, pelan, serak, seolah berasal dari beberapa arah sekaligus. Tawa itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat darah Yanto terasa membeku. Suara itu terdengar dekat, sangat dekat, seolah berdiri tepat di belakang mereka, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Entah bagaimana caranya, tubuh Yanto akhirnya bisa bergerak.
Tidak ada aba-aba. Tidak ada hitungan. Seolah ada dorongan kuat yang memaksa kakinya melangkah sendiri. Yang dia rasakan hanya dingin yang menusuk sampai ke tulang dan suara napasnya sendiri yang terdengar kacau, tidak beraturan, bercampur dengan degup jantung yang hampir meledak di dadanya. Tangannya terasa kebas, kepalanya ringan, seperti mau pingsan. Tapi naluri untuk menyelamatkan diri jauh lebih kuat daripada rasa takut yang menahannya. Mas Jarwo menarik tangan Yanto dengan keras. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Lantai kayu berderit hebat di bawah langkah mereka. Seolah ikut berteriak, pintu depan rumah itu terbuka lebar. Dan begitu mereka menerobos keluar, udara malam yang dingin menyambar wajah. Terasa seperti tamparan keras yang menyadarkan. Kabut di halaman rumah jauh lebih tebal dari sebelumnya, menelan sebagian besar. Yanto tersandung akar pohon, hampir jatuh, tapi Mas Jarwo tidak melepaskan genggamannya. Mereka berlari sampai ke mobil. Yanto nyaris tidak sadar kapan dia masuk ke dalam dan membanting pintu. Tangannya gemetar saat mencoba menarik napas panjang, tapi yang keluar hanya isakan pendek. Mas Jarwo langsung memutar kunci kontak. Mesin mobil meraung kasar, seolah ikut panik. Begitu gigi dimasukkan mundur, Yanto refleks menoleh ke spion dalam. Mungkin hanya karena rasa takut yang belum juga reda. Dan saat itulah, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di belakang mobil, hanya beberapa meter dari bemper, berdiri sesosok pocong. Kain kafannya kotor oleh tanah dan lumpur. Wajahnya rusak, sebagian seperti membusuk. Matanya gelap tanpa cahaya, menatap lurus ke arah mereka. Sosok itu tidak bergerak, tidak melompat, hanya berdiri diam, seperti sudah lama menunggu. Yanto menjerit sekuat tenaga. Jeritan itu keluar begitu saja, tanpa bisa dia kendalikan. "Mas, gas, gas!" teriaknya histeris. Mas Jarwo tidak menoleh. Dia langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melaju mundur cepat, lalu berbelok kasar. Hampir saja menabrak pagar berkarat di depan rumah. Ban berdecit di atas tanah basah. Dan mobil melesat masuk ke jalan potong. Lampu depan mobil menembus kabut, menciptakan lorong cahaya sempit. Sepanjang jalan itu, pemandangan yang mereka lihat membuat kepala Yanto semakin kacau. Di sisi kiri jalan, berdiri sosok putih di bawah pohon. Di sisi kanan, ada lagi, berdiri di pinggir semak. Beberapa di antaranya terlihat lebih jelas. Beberapa hanya bayangan putih di balik kabut. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang bergerak mendekat. Mereka hanya berdiri, diam, menghadap ke arah mobil yang melaju kencang. Seolah sedang menyaksikan dua manusia yang melarikan diri dari wilayah kekuasaan mereka. Yanto menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Dia tidak sanggup melihat lagi. Setiap kali dia berani mengintip sedikit, selalu ada sosok putih lain yang muncul di ujung cahaya lampu. Bau anyir itu masih tercium, seakan ikut masuk ke dalam mobil, membuat perutnya mual. Mas Jarwo menggenggam setir dengan kuat. Rahangnya mengeras. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bibirnya bergerak terus, membaca doa tanpa suara. Tidak berani melambat, tapi juga tidak berani menoleh ke belakang. Perjalanan itu terasa sangat lama, padahal jaraknya tidak seberapa. Jalan yang mereka lalui seperti tidak ada ujungnya. Kabut semakin lama semakin menipis, dan jumlah sosok putih yang terlihat perlahan berkurang. Hingga akhirnya, lampu jalan pertama muncul di kejauhan. Cahaya kuningnya terasa seperti penyelamat. Begitu mobil keluar dari wilayah jalan potong, suasana berubah drastis. Udara terasa lebih ringan, kabut hampir tidak ada. Suara mesin mobil kembali terdengar normal. Tidak ada lagi sosok putih di pinggir jalan. Semuanya tampak seperti jalan desa biasa. Seolah apa yang baru saja mereka alami hanyalah ilusi. Mereka berhenti di pinggir jalan. Yanto membuka pintu dan muntah di tanah. Tubuhnya masih gemetar. Kakinya lemas sampai sulit berdiri. Mas Jarwo turun menyusul, menepuk punggung Yanto perlahan, tanpa banyak bicara. Wajah Mas Jarwo pucat,
Matanya merah, jelas masih terguncang. Keesokan harinya, saat matahari sudah tinggi, Pak Handoko datang ke rumah Mas Jarwo. Wajahnya terlihat serius, tidak seperti biasanya. Dia duduk lama sebelum akhirnya bicara. Warga luar nyebut tempat itu kampung pocong. Katanya pelan, soalnya yang kelihatan bukan satu, tapi banyak. Pak Maman yang ikut datang hanya mengangguk pelan. Kalau malam tertentu, katanya, batas dunia memang tipis. Bukan mereka yang datang ke kita, tapi kita yang masuk wilayah mereka. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Yanto. Sejak kejadian malam itu, dia tidak pernah lagi ikut penelusuran malam, apalagi ke tempat-tempat yang dikenal angker. Bukan karena dia merasa takut berlebihan, tapi karena dia sadar satu hal penting. Tidak semua rasa penasaran pantas dibayar dengan pengalaman seperti itu. Ada batas yang seharusnya tidak dilanggar manusia. Dan sampai sekarang, jalan potong di Ciwidey tetap dihindari saat malam tiba. Warga memilih memutar jauh daripada melintas di sana. Karena mereka tahu, di balik kabut dan gelap malam, ada sesuatu yang berdiri diam dalam kain kafan. Sesuatu yang tidak pernah pergi. Sesuatu yang jumlahnya bukan cuma satu. Dan cerita pun tamat.